Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian-kalian semua dan selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Ridho Saputra. Nah, buat kalian-kalian yang baru datang atau baru menonton video ini, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kita ini. Nah, juga buat teman-teman yang selalu setia dan selalu melihat, selalu menunggu video-video terbaru dari channel ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak karena sudah mensupport channel ini, mensupport saya dan mensupport kami semua yang terlibat langsung dalam pembuatan konten yang berbaur tentang misteri. Baiklah, di samping saya ada salah seorang sahabat saya juga. Ya, bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya baik, sebelumnya bagi yang belum tahu siapa saya, kan saya baru muncul kali ini kan di kontennya Bang Ridho, yaitu di mistis. Ya baik, perkenalkan nama saya Andon Pirnata. Ya, asal kita kan dari Kerinci. Ya, dari Kerinci ya. Kerinci Jambi. Oke. Jadi buat kalian yang belum tahu si Andon, ini kalian coba lihat video-video yang sebelumnya di channel ini. Kalau nggak salah minggu lalu. Ya. Si Andon ini melakukan penelusuran juga di channel Ridho Saputra, ya, berdua betul. Sama temannya ya? Sama teman saya. Oke. Nah, ini saya mau nanya Andon. Ya. Melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker itu, pernah nggak sebelum ini? Sebelum-belumnya, kalau untuk penelusuran itu baru pertama kali. Tapi untuk pengalaman yang sebelum-belumnya, kalau tanpa rekaman itu sudah pernah. Kalau nggak salah udah berapa kali? 3 atau 4 kali lah, atau sekian. Coba di mana aja tempatnya itu? Yang pertama di perkarangan asrama SMK SPP. Dulu saya pernah sekolah di sana. Kalau di sana itu terdapat sebuah asrama siswa yang sudah tidak dipakai lagi. Oke, saya stopin dulu ya. Ya. Di mana itu lokasinya itu? Ya, lokasinya terdapat di Senggaran Agung. Oh, di Senggaran Agung. Di Danau Kerinci. Mungkin kalian juga tahu teman-teman, Senggaran Agung. Itu masih masih aktif rumah sekolahnya itu. Kalau untuk sekarang saya sudah dapat informasi untuk tahun 2020 ini sekarang sudah mulai diaktifkan. Oh, berarti sebelumnya sebelumnya sudah lama nggak dipakai, sudah bertahun-tahun nggak dipakai asramanya itu. Karena apa penyebabnya? Yang pertama penyebabnya karena kurangnya siswa. Ya. Yang kedua mungkin ya siswa-siswa lain kan ada yang mau menginap, ada yang nggak mau menginap, jadi pengurangan untuk asrama itu. Jadi sudah nggak banyak siswa lagi yang mau menetap di asrama itu. Oke. Lokasi-lokasi yang kayak gitu, gedung-gedung yang kayak gitu yang nggak terpakai gitu. Ya. Malahan menjadi tempat persarangan makhluk-makhluk gaib seperti itu ya. Ya. Jadi Andon pernah melakukan penelusuran di sana. Kalau untuk di sana itu bukan penelusuran aja, Bang. Ya. Kalau untuk di sana itu sudah setiap hari, bisa dikatakan setiap hari, setiap saat saya melintas ke sana, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Iya. Jadi sering melihat penampakan sosok itu ya. Kalau penampakan sosok daerah sana itu mungkin untuk saya sendiri kan. Iya. Kalau untuk berhadapan secara jelas atau berhadapan secara pandang itu belum. Cuman sekilas saja, tapi kalau pendengaran suara itu udah sering. Oke. Pernah lihat hantu nggak? Kalau untuk saya, kalau lihat secara jelas itu nggak pernah. Cuma sekilas doang ya? Sekilas saja. Kalau suaranya itu udah sering, Bang. Kalau suaranya udah sering? Itu udah sering kalau suaranya. Pernah ada di desa Tebet Ijuk namanya itu, Bang. Ya. Itu saya bersama kawan saya yang 2 orang. Oke. Jadi kami duduk di sebuah warung. Ya. Kalau nggak salah jam menunjukkan pukul 11:30. Ya, siap. Jadi hujan tuh agak gerimis gitu kan. Ya. Pas di persimpangan itu kawan saya itu melihatnya. Jadi saya nggak percaya itu, Bang. Sebelumnya nggak percaya? Saya nggak percaya dia melihat karena saya belum melihat depan mata saya. Ya. Terus? Dan selanjutnya yang kedua kali dia melihat serempak bayangan hitam itu berjalan dengan sangat cepat gitu, Bang. Besar nggak? Pokoknya kalau nggak salah itu ukuran 3 meter, Bang. Nah, tinggi, Bang. Hitam kelam. Wajahnya itu kelihatan nggak? Enggak juga, Bang. Enggak juga.
udah berapa kali lihat sosok itu? Cuma sekali itu doang atau Kalau ada yang di lain? tempat yang itu cuma sekali bang. Kalau yang lain cuma sekilas itu ada saya pernah magang di Kayuaro, tepatnya di BBIK kalau nggak salah itu. Itu apa itu BBBK? Bibit benih induk kentang. Oke, nggak pernah lewat sana soalnya. Di sana memang auranya agak mistis di Ya, sana, agak lain. Jadi apa yang dirasakan di lokasi tersebut? Kalau lokasi tersebut bang, dari sepanjang sejarah, dari sekolah mana yang pernah magang di sana bang, Ya. pasti ada salah satu muridnya yang kerasukan atau kesurupan di sana bang. Jadi nggak ada masalah apa-apa, nggak ada istilahnya itu nggak ada kelakuan yang buruk lah. Itu kesurupan juga kalau di sana tuh. Iya bang. Yang saya tahu tuh bang, kalau di sana itu jangan banyak ngelamun di sana itu. Jangan Kita pikirannya harus- itu jangan kosong. Jangan kosong, jangan kita harus adalah apa berpikir-pikir apa kan. Jadi sebatas kerasukan atau ada sosok yang menampakkan wujudnya di sana itu. Itu tergantung bang. Ya, coba. Yang menampakkan wujudnya itu ada bang, yang merasuki manusia itu ada juga bang. Cukup angker lah di sana ya. Ya. Nah, kita juga pernah melakukan di daerah sana Kayuaro juga, cuma nggak di sana, di RS Kayuaro. Oh ya, Di tahu RS bang. Kayuaro. Ya. Nah, kalian bisa cek video sebelumnya, kalian scroll ke bawah, ada video RS Kayuaro Pak pertamanya itu. Di sana ada penampakannya. Coba lihat dari awal sampai akhir. Belajar nonton sampai selesai. Percaya nggak dengan hal gaib? Awalnya saya nggak percaya bang. Dari kecil saya sudah diajarkan bang, supaya saya harus mempercayai hanya satu bang, yaitu percaya kepada Allah bang. Dengan ada yang tiga tuh bang. Yang pertama, yang kita nggak bisa dibolak-balik itu cuma tiga bang. Coba. Takdir, Akhir, maut, maut, rezeki. rezeki. Jadi itu yang dipegang selama ini ya. Iya. Nah, berarti Andon ini kalau ngelihat kalau ngelihat nggak bisa ya? Yang nggak bisa. Nggak bisa. Cuma sekilas-sekilas doang. Sekilas-kilas aja bang. Kalau Cuma bisa. ngerasa bisa kan? Bisa. Tapi saya bisa merasakan bang. Walaupun saya setidaknya ya tidak ada tahu kan, wah tempat ini agak ini. Walaupun saya nggak tahu tempat itu, tapi saya bisa merasakan. Ini cerita dari kita, Iya. dari Andon. Saya undang ke sini untuk bercerita, berbagi pengalaman lah istilahnya Iya. itu ke kita semua yang melihat video ini. Kalian boleh percaya, boleh enggak juga, tergantung ke kalian semua. Iya. Tetapi perlu saya garis bawahi, tidak ada seorang manusia yang mampu melihat jin. Melihat bentuk asli dari jin itu hanya Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi baginda besar kita itu pun hanya sekali, dan beliau ketakutan. Apalagi kita orang biasa, nggak ada yang mampu. Apalagi kan sekarang kan, misalnya saya nggak percaya tuh banyak penampakan yang ini itu kan. Betul. Apalagi yang menyerupai itu bang. Ya, Kadang macam mayat seorang manusia dulu kan. ya. Yang saya percaya itu bang, apabila seorang manusia sudah dimakamkan bang, Oke. itu arwahnya itu sudah di alam barzah bang. Ya, oke. Mereka udah tenang. Sudah tenang. Jadi yang saya nggak percaya itu bang, dia itu bisa menyerupai yang sejenis sosok yang manusia yang misalkan kita kenal si A si B ini bang. Ya. Kok sama, kok dia menghantui saya terus. Ya. Itu sebenarnya itu bang, Hmm? itu enggak apa namanya itu. Bukan Itu kan orang yang meninggal itu. enggak, ya? bukan. Iya, iya. Itu jin, dia bisa menyerupai bang. Iya. Itu namanya jin korin, teman-teman. Ya. Dia adalah pendamping kita. Ya. Jadi itu yang membuat Andon nggak percaya ya. Ya, saya nggak percaya kayak gitu bang. Karena mindset dari orang-orang masyarakat kita banyak yang mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa hidup kembali ke dunia ini ya. Ya. Padahal itu Padahal hanya mereka udah tenang di alam udah barzah tenang. itu bang. itu hanya pekerjaan dari jin korin. Ya, dia bisa menyerupai itu bang. Semenjak kapan pula Andon ini percaya dengan gaib? Wah, kenapa setiap kali saya memasuki ya tempat-tempat yang dibilang orang mistis tuh bang, Ya. awalnya saya nggak saya percaya jadi percaya kan. Ya. Yang di BBIK tuh bang, Hmm. kawan saya yang kesurupan tuh bang, gaib kan, gaib yang dibilang tadi kan, kok dia itu berbalik arah sudah kesurupan tuh ke saya.
Dia menanyakan saya itu dalam bahasa Jawa, Bang. Iya. Andon bisa bahasa Jawa? Kalau untuk dikit-dikit bisa, Bang. Coba apa katanya tuh? Kalau di sana itu, Bang, dia pas saya sampai ke sana, Bang, dia itu sudah kesurupan, Bang. Jadi kawan sudah mengelilingi semua kan. Saya datang ke sana. Lalu yang kesurupan itu menghampiri saya, Bang. Dia bilang pada saya, jenenge sopo. Kan dalam bahasanya Indonesia itu jenenge sopo, namamu siapa? Iya. Saya langsung jawab, Bang. Pakai bahasa Jawa lagi? Enggak, Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya. Saya jawab dengan dia pertanyaan jenenge sopo. Saya jawab, langsung saya jawab. Nama saya itu dia banget, hamba Allah, keturunan Adam, musuh iblis. Terus? Langsung dia berbolak-balik, Bang. Ya. Pergi dia. Jadi pas dia pergi itu, dia langsung ke sebuah semak belukar ke bawah dan berguling-guling masuk dalam semak itu, langsung hilang dia, Bang. Tahu-taunya tembus dia ke sana. Mulai dari sana saya merenungi, Bang. Wah, dari semak belukar kok sampai sini? Hal apa yang membuat dia sampai di sini? Kalau enggak yang dibilang kawan saya gaib tadi. Betul. Jadi dengan fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya di Ya. diri Andon tersebut yang membuat Andon ini percaya dengan gaib ya. Ya, Ada lagi nggak yang lebih meyakinkan di Andon bahwa gaib itu memang ada? Ada nggak selain itu? yang lebih meyakini saya tentang gaib itu, Bang, itu ya macam orang pengambilan atau penarikan pusaka di dalam diri, Bang. Di dalam diri. Di dalam diri manusia, Bang. Hah? Alangkah kalau manusia itu, Bang, dia nggak bisa meronta-ronta setinggi 3 meter, 2 meter kadang, Bang. Betul. Saya berpikir, siapakah yang membawa mereka seperti ini, Bang? Kalau tidak, ini Kan? dinamakan gaib, Gaib. energi gaib tadi. Oke, betul. Karena saya juga pernah ngelihat teman saya sendiri yang kena tarik kakinya, kena lontar Ya. ke semak belukar, pernah. Saya sendiri melihatnya dengan mata kepala saya. Itu di mana lo kejadian itu, Bang? Itu pas kami penelusuran di SMP 10 Kerinci. Oh, tepatnya di Sungai Penuh itu ya, Bang? Iya. Oh, Jadi iya, ada iya. kayak pembatas karena ruangan kelas zaman-zaman dahulu itu kan pembatas dindingnya itu kan kalau nggak kayu, jaring. Jaring, ya. Nah, Betul. jadi kebetulan kelas itu jaring pembatas ruangan kelasnya itu. Ya. Ini jaringnya mungkin udah terlalu lama atau mungkin karena kenakalan remaja, jadi robek, jaringnya tuh robek, udah bolong Ya. kayak gitu kan. Akibat ulah tangan manusia, ya, Bang? Jadi dari ruangan sebelah teman saya ini kena tarik, lontar ke ruangan sebelah lagi. Itu yang aneh. Itu kalau ditariknya itu, Bang, jarak berapa meter dari tempat kejadian sampai dia berhenti itu, Bang? Dari tengah ini kan contohnya ini ruangan. Ya. Ini ruangan. Nah, ini pembatas, ini ruangan satu lagi. Teman saya ini posisinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah Di langsung tengah-tengah, sampai ke ruangan sampai sebelah. ke ruangan sebelah. Jadi dia ibaratnya itu menembus dinding apa ditarik keluar dulu masuk apa nama? Enggak, Enggak. emang kena tarik sampai ke ruangan sebelah. Wah. Dan posisinya setelah dia kena tarik itu lemah, jatuh gitu. Cuma sayangnya di kamera nggak dapat Bang. karena ketika itu kita mau keluar ruangan, nggak tahu juga kita, dia masih Di belakang, ya? masih diam di ruangan itu. Iya. Sedangkan kita udah keluar dari pintu itu kan, tiba-tiba suara dong, makanya kita berlari ke dalam, ternyata dia udah jatuh. Nggak cuma sekali, ada juga di tempat lain kan. Oh, Cuma di mana lokasinya masih itu, di Bang? SMP 10 Oh, juga. masih di sana ya, Bang? Masih di SMP 10 juga. Itu dia juga yang kena tarik. Oh, orang yang tadi itu juga ya, Bang? Ya, mungkin karena mungkin energi dari tubuh dia Iya. dengan energi yang di lokasi tersebut itu berlawanan. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Andon gimana buat teman-teman yang nonton video ini. Ya, baiklah. Kalau pesan-pesan dari saya itu, yang pertama, manusia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
kita tidak boleh asal mempercayai konten-konten dari mana saja. Yang harus kita percayai, kalau menurut saya sendiri kan Bang, Iya. lebih baik kita harus percaya yang tidak bisa dibolak-balikkan. Itu adalah yang pertama, maut itu tidak bisa Bang. Kapanpun dia menjemput pasti tibalah dari waktunya. Yang kedua Bang, rezeki Bang. Itu kalau rezeki Bang, rezeki tidak disangka-sangka Bang. Dia biasa datang dari arah mana saja Bang. Yang ketiga, jodoh Bang. Begitupun jodoh. Kita tidak tahu yang mana nih jodoh kita, yang ini apa yang ini kan, kita tidak tahu. Jadi percayalah kepada Allah. Itu saja. Oke. Dia melihat tanah ketika melihat Adam, tetapi keyakinannya tidak melihatnya. Dia melihat dunia, tetapi dunia yang lain tidak dilihatnya. Karena pada hakikatnya mereka tidak berjarak dengan kita. Malah Tuhan yang cenderung jaraknya semakin menjauh ketika kita tidak menyadari makhluk-makhluknya, termasuk jin. Saya Redo Saputra. Dan saya Andon Pirnata. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.